Pemirsa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate beserta Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Ketiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1 hingga 5 Bakti Kemenkominfo tahun 2020 hingga 2022. Dan dalam kasus ini Kejagung menduga telah terjadi kerugian keuangan negara mencapai 8 triliun rupiah. Pada sidang perdana yang dimulai tadi pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Agung. Sidang dipimpin oleh Hakim Fahzal Hendri dengan anggota majelis Rianto Adam Pontoh dan Sukartono. Selain ketiganya, ada juga 3 terdakwa lain yang akan menjalani sidang perdana pada pekan depan. Mereka adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak Simanjuntak, Account Director of Integrated Account Department PT Wawetek Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Synergy, Irwan Hermawan. Direktur Sumber Daya dan Administrasi Fadilah Matmar, Kepala Divisi Perencanaan dan Strategi Yulis Widyo Marfiah, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat Sudarmanto. Pemirsa, kami ajak Anda menyimak jalannya sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan proyek BTS yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta berikut ini. Ahmad Juhari, Kepala Divisi Perbendaharaan dan Investasi Puji Lestari, Kepala Divisi Penyusunan Anggaran dan Akuntansi Sumaryoto, Kepala Divisi Pengelolaan Pendapatan Meilianan Luis, Kepala Divisi Manajemen Resiko Wahyu Arfianto, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Dia Anugah Febriansah, Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Ade Dimyati Sirait, Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha 2 Haris Sangidun, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah Dani Januar Ismawan, Kepala Divisi Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat Ari Sugeng Wahyuniarti, Kepala Divisi Telekomunikasi dan Informasi Pemerintah Latifah Hanum, Direktur Infrastruktur Bambang Nugroho, Kepala Divisi Latsmil atau Bakahul Muhammad Feryandi Mirza, Kepala Divisi Backbone Guntoro Prayudi, Kepala Divisi Infrastruktur 1 R. Sri Sanggarama Aradia, Kepala Satuan Pemeriksa Intern Tri Haryanto. Bahwa Bakti Kominfo memiliki 2 program kerja, yakni 1. Kajian pendukung Last Mile Project 2021 sebagaimana tercantum dalam dokumen isian pelaksanaan anggaran atau DIPA nomor SP-DIPA-09-041-6384041 tanggal 12 November 2019, revisi ke-12 tahun 2020 sebesar 2 miliar rupiah yang bersumber dari dana penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dikelola oleh Bakti. 2. Program BTS atau Last Mile Project 2021 berupa pengadaan BTS 4G dan infrastruktur mendukung tahun 2021 dengan sumber alokasi anggaran sebagai berikut. DIPA awal tanggal 23 November 2020 pagu sebesar 6.082.907.872.000 rupiah. DIPA revisi ke-1 pada tanggal 17 Februari 2021 sebesar 7.153.454.911.000 rupiah. Semula DIPA awal ke DIPA strip 1 atau Reko Pusing 1.2 semula pagu BTS adalah sebesar 6.892.907.872.000 rupiah menjadi 7.183.454.911.000 bertambah dari alokasi Palaparing sebesar 209.547.039.000 rupiah. DIPA revisi kedua tanggal 24 Februari 2021 sebesar 7.183.454.911.000 rupiah. Kurung buka revisi berupa pencantuman saldo awal kas BLU di tahun 2021.
DIPA revisi ketiga tanggal 6 April 2021 sebesar 7.454.454.911.000 kurung buka revisi DIPA ketiga berupa pencantuman pada halaman 4.b DIPA kurung tutup. DIPA revisi keempat tanggal 6 Mei 2021 sebesar 12.283.282.581.000 semula DIPA ketiga DIPA keempat atau tambahan PNBP non BLU. Semula pagu BTS adalah sebesar 7.183.454.911.000 menjadi 12.783.282.581.000 dari penambahan PNBP non BLU sebesar 5.527.827.670.000 dan BLU sebesar 1 miliar rupiah atas persentase penggunaan PNBP BLU sebesar 100% dari target penerimaan yang totalnya sebesar 83 miliar rupiah. DIPA revisi kelima pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar 12.250.101.799.000 kurung buka semula DIPA keempat. Iya, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Agung masih membacakan surat dakwaan dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini menjadi persidangan perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Untuk mekanisme pembacaan dakwaan dilakukan secara bersamaan untuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Rp1.000 ke RO Palaparing. DIPA revisi ke-6 tanggal 13 Agustus 2020.